Perkenalkan, nama saya Novi Sofiarta Wiryawan, nomor mahasiswa 211040007 dari Teknik Elektro IST Akpin Yogyakarta. Di sini saya akan bercerita tentang motor listrik AC dalam dunia industri. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja motor listrik AC berdasarkan polaritas medan magnet yang berputar di dalamnya. Di dalam motor AC ditempatkan kumparan elektromagnetik yang tetap disebut stator. Ditempatkan di tengah stator ada magnet yang bergerak yang disebut rotor. Di ilustrasi motor dua fase ini memiliki sepasang stator yang terhubung ke satu input AC sinusoidal yang disebut sebagai fase 1. Dan sepasang stator terhubung ke input AC sinusoidal yang kedua yang disebut fase 2. Dua gelombang sinusoidal adalah 90 derajat dari fasa. Perbedaan fasa ini adalah kunci untuk membuat rotasi atau perputaran rotor. Jumlah arus yang diterapkan ke fase 1 dan fase 2 pada stator pada berbagai interval waktu bersama dengan masing-masing gelombang sinus. Perbedaan 90 derajat antara dua gelombang sinus menyebabkan polaritas pasangan stator berubah secara terkoordinasi memutar rotor magnetik. Pada waktu 0 fase 1 menghasilkan medan magnet vertikal maksimum dan rotor menyesuaikan secara vertikal pula dengan kutub stator. Karena fase 2 tidak memberikan aliran arus ke stator, maka tidak terjadi kutub horizontal pada rotor. Pada waktu 1, fase 1 dan fase 2 memiliki nilai yang sama jumlah arusnya, maka akan menciptakan medan magnet antara kutub yang berdekatan. Medan magnet ini menyebabkan rotor berputar 45 derajat ke kiri. Pada fase 1 mencapai aliran arus 0, sedangkan fase 2 mencapai aliran arus yang maksimal. Hal ini menyebabkan rotor berputar 45 derajat berlawaran dengan arah jarum jam, menyesuaikan dengan kutub horizontal. Pada waktu 3 dan fase 2 aliran arus berkurang, sementara aliran arus melalui kumparan stator vertikal meningkat dan berbalik arah. Maka hal ini menyebabkan rotor bergerak lagi 45 derajat ke kiri. Karena dua gelombang sinus terus menginduksi arus 90 derajat keluar dari fase, rotor akan berputar dan motor akan bekerja secara efektif mengubah listrik menjadi energi mekanik. Dalam motor listrik 3 fase yang lebih umum digunakan dalam aplikasi modern, input arus AC dipindahkan dalam waktu 120 derajat, bukan 90 derajat seperti motor 2 fase. Ada dua macam motor AC yang digunakan saat ini, motor AC sinkron dan motor AC induksi. Motor AC sinkron adalah jenis motor induksi yang berbeda dengan motor AC induksi biasa. Pada motor AC sinkron, rotor motor berputar secara bersamaan dengan medan magnetik putar pada stator motor, sehingga kecepatan putaran rotor selalu sama dengan kecepatan putaran medan magnetik. Berbeda dengan motor AC induksi, motor AC sinkron memerlukan sumber daya eksternal untuk memulai putaran rotor, seperti listrik DC pada saat starting atau kopling mekanis dengan sumber daya eksternal. Setelah rotor mulai berputar, motor AC sinkron dapat beroperasi secara mandiri tanpa sumber daya eksternal selama frekuensi dan tegangan listrik yang diberikan tetap konstan. Motor AC sinkron memiliki kelebihan dibandingkan motor AC induksi pada beberapa aplikasi, seperti pada sistem kelistrikan yang memerlukan kecepatan putaran yang stabil dan konstan, seperti pada generator listrik, turbin angin, pompa air, dan lain-lain. Motor AC sinkron juga memiliki efisiensi yang tinggi dan torsi yang lebih besar pada kecepatan rendah, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada aplikasi yang memerlukan torsi awal yang besar, seperti pada mesin kipas dan pompa.
Namun, motor AC sinkron juga memiliki kekurangan, yaitu biaya produksi yang relatif mahal dan kompleksitas dalam pengoperasiannya. Motor AC sinkron juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang lebih sering dibandingkan motor AC induksi biasa. Yang kedua adalah motor AC asinkron atau motor induksi. Adalah jenis motor listrik yang paling umum digunakan dalam industri. Pada motor AC asinkron, rotor motor berputar dengan kecepatan yang sedikit lebih rendah daripada kecepatan putaran medan magnetik pada stator motor. Kecepatan putaran rotor motor akan terus berubah selama pengoperasian, tergantung pada beban yang diberikan pada motor. Motor AC induksi memerlukan tegangan dan frekuensi listrik yang konstan untuk beroperasi. Keandalan dan efisiensi motor AC induksi menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi industri, seperti mesin penggerak, mesin pengangkat, mesin konveyor, pompa air, dan kipas. Motor AC asinkron memiliki beberapa kelebihan, antara lain biaya produksi yang relatif rendah, umur pakai yang panjang, keandalan yang tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan. Motor AC induksi juga memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga dapat membantu menghemat energi dan biaya operasional. Namun, motor AC induksi juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya kontrol kecepatan yang presisi, karena kecepatan putaran rotor tidak dapat dikontrol secara langsung. Motor AC induksi juga membutuhkan arus awal yang tinggi saat starting, yang dapat mempengaruhi kinerja sistem kelistrikan secara keseluruhan. Berikut adalah contoh penggunaan motor listrik sinkron. Ada mesin grinder, ada mesin konveyor, dan mesin pencacah. Berikut adalah contoh penggunaan motor listrik asinkron atau motor listrik induksi yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Pompa listrik contohnya. Mesin cuci juga menggunakan motor listrik induksi. Begitu juga mesin blender. Demikian sedikit penjelasan mengenai motor listrik AC yang dipergunakan dalam industri. Terima kasih.